Swastiastu. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karena. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah adik-adik, umat sedharma, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan mengangkat satu topik yang sangat menarik yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang pentingnya literasi kitab suci Weda di era revolusi industri 4.0 atau yang kita sebut dengan pembelajaran abad ke-21. Nah, adik-adik, kalian saat ini harus menyadari kalian lahir di masa milenial atau kalian saat ini disebut dengan generasi alfa. Apa itu generasi alfa? Generasi alfa adalah generasi yang sejak dalam kandungan sudah mengenal adanya teknologi. Nah, hal inilah yang berpengaruh terhadap budaya literasi Weda. Mengapa dewasa ini tingkat literasi Weda sangat rendah di masyarakat? Masyarakat milenial cenderung lebih menyukai penggunaan teknologi IT dengan item-item yang ada di dalamnya seperti bermedia sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dengan menonton YouTube, dengan channel-channel yang mungkin selalu diperbarui dan menarik, dan ia melupakan esensinya sendiri, yaitu kitab suci. Nah, itu sangat mempengaruhi rendahnya literasi Weda di milenial sekarang. Padahal Weda itu sendiri memiliki tujuan yang sangat mulia. Di dalam Weda dikatakan moksatam jagadita, ya cari tidak, yaitu Weda adalah tuntunan yang diwahyukan Ida Sang Yang Widi pada umat Hindu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Weda menuntun kita untuk menghapus ikatan-ikatan duniawi diri kita, tidak hanya menuntun kita menjadi orang yang spiritual, tapi juga membimbing kita menjadi orang yang mencapai kemasyuran di dunia, kemapanan ekonomi, keharmonisan dengan lingkungan sesuai dengan ajaran Trikitaka. Baiklah, ini sangat menarik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan dalam pembelajaran kitab suci Weda pada pembelajaran berikutnya. Mari kita fokus. Baiklah, Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini nama saya Made Waisnawa Putra. Dalam hal ini saya akan menyampaikan presentasi pembelajaran di kelas 7 tentang materi Kitab Suci Weda. Di sini saya sedang menjalankan tugas untuk memenuhi tugas program perangkat pembelajaran PPG Agama Hindu IHANDE Denpasar tahun 2020 dengan dosen Bapak Dr. Iketut Gunarta SAG MAG. Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita hari ini kita akan mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebagai wujud rasa bakti kita kepada Ida Sang Yang Widi Wase, mari kita bersama-sama melaksanakan puja Trisandya sebelum pembelajaran. Mari kita mulai.
warga dewasa diamahi diwayana dayat. Ya, baik, free memory. Setelah kita melakukan Trisandya, itu merupakan wujud rasa syukur kita untuk mengawali hari ini, di pembelajaran hari ini, agar kita selalu mendapatkan sinar suci beliau. Untuk menerima ilmu pengetahuan hari ini, ya, selanjutnya, untuk memupuk rasa bela bangsa kita sebagai warga negara yang mempunyai rasa nasionalisme, mari adik-adik kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Baiklah, pre-memory, kita telah melaksanakan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebagai aplikasi kita terhadap rasa bela bangsa, nasionalisme kita sebagai anak didik, anak yang lahir sebagai anak Indonesia sejati. Baiklah, selanjutnya mari kita mengisi absen terlebih dahulu untuk kehadiran kita hari ini. Niketut Cika Olivia hadir ya. Niketut Cika Olivia, oh iya hadir, baiklah. Selanjutnya Niloh Putu Sekersari, tolong untuk adik-adik yang Bapak panggil, jawab dengan saya Pak, hadir, seperti itu. Niputu Ayu Wicandra Dewi, tidak hadir, ada surat izinnya? Oh ya baik, Bapak cek dulu. Oh, dalam surat izin ini menyatakan bahwa Niputu Ayu Wicandra Dewi sedang sakit. Oke, selanjutnya Niwayan Mairatih hadir. Ikomang Megan Tri Jayaraja. Oke, pertemuan hari ini sudah Bapak cek semua. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan kontrak belajar yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini. Baiklah, di dalam materi pembelajaran Kitab Suci Weda ini, kontrak belajar kita pada pertemuan ke-1 yaitu kita atau adik-adik harus mempelajari pengertian Weda. Yang selanjutnya, bagaimana adik-adik merasakan atau memahami pentingnya literasi atau belajar Weda di era globalisasi ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat adalah kontrak belajar yang kita akan laksanakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa kalian baca sendiri pada teks ini, nanti akan Bapak bagikan melalui grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Untuk pertemuan yang pertama, kita hanya belajar mengenai apa itu sih pengertian Weda bagi adik-adik dan bagaimana pentingnya belajar Weda bagi kita sebagai umat Hindu. Iya. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mempersiapkan media atau buku bahan ajar adik-adik pada pertemuan kali ini sebagai kelengkapan dalam proses pembelajaran. Bapak berikan waktu, silahkan dipersiapkan dulu pena, buku ajar, tolong buku LKS Agama Hindu kelas 7-nya ketua kelas tolong dibagikan
kepada rekan-rekannya? Oke, baik. Jika sudah, kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Ya, selanjutnya adik-adik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Bapak memberikan kesempatan spesial untuk kalian untuk melaksanakan literasi atau membaca buku pelajaran agama Hindu kelas 7 yang sudah dibagikan tadi. Nah, silahkan. Untuk literasinya sendiri tidak jauh dari bab 1, yaitu tentang kitab suci Weda. Di sini kalian dapat membaca pengertian sifat-sifat Weda dan fungsi Weda. Ya, Bapak rasa literasinya sudah cukup. Untuk menambah greget pada pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit memberikan pertanyaan ringan kepada kalian. Coba Niketut Cika Olivia, apa agama yang kamu anut? Oke, iya, kalian beragama Hindu, tidak hanya Ketut. Baiklah, apakah sudah yakin beragama Hindu? Apa kitab sucimu? Coba Wayan Meratih yang menjawabnya. Oke, iya benar. Ya, kitab suci adik-adik adalah Weda. Betul sekali. Nah, apakah itu Weda? Coba siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Iya. Coba yang lain? Oke, mungkin masih terlihat kebingungan. Nah, baiklah adik-adik, itu tadi sekedar free test di awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan adik-adik tentang kitab suci Weda. Untuk lebih mendalamnya, mari kita dalami pada pembelajaran ini di kegiatan selanjutnya. Ya, adik-adik, tujuan pembelajaran di sini akan Bapak sampaikan, di mana peserta didik di sini atau adik-adik Bapak harap. Ya, kita lanjut di sini. Nah, di sini juga Bapak akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Oke. Di mana adik-adik dalam pembelajaran ini Bapak berharap yang pertama adik-adik mampu menguraikan pengertian Weda. Selanjutnya, adik-adik Bapak harapkan mampu menguraikan pentingnya Weda sebagai tuntunan umat Hindu. Ya, nanti di akhir ruang lingkup penilaian yang digunakan pada pembelajaran ini adalah observasi, tes tertulis, dan penilaian kinerja yang akan adik-adik kerjakan. Ya, baik, selanjutnya ya, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Di sini Bapak mempunyai satu tayangan video yang sangat menarik, di mana nanti adik-adik dengan media yang sudah adik-adik keluarkan di atas mejanya, adik-adik nanti catat poin-poin pentingnya, kalian rangkum apa saja sih pesan-pesan yang ada dalam video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् Om Swastiastu, Salam Dharma. Sejumlah orang menanyakan kepada saya, apa kegunaan kita mempelajari pustaka suci Weda? Saya akan jawab dengan langsung mengutip dari pustaka suci Weda, apa sesungguhnya kegunaan kita mempelajari pustaka suci Weda. Saya akan menjawab yang pertama, mengutip dari pustaka Atharva Weda. Ya para dewata, kami memuji Weda yang bagaikan ibu yang memberikan anugerah
yang membuat suci dan yang saleh, semua orang-orang yang suci. Semoga Engkau mengilhami kami dan memberi usia panjang, kehidupan yang penuh semangat kerja, keluarga yang baik, kemasyuran, kekayaan, serta kemuliaan kedewataan sebelum berangkat ke kayangan. Mantra Atharva Weda ini menekankan pada sejumlah hal, yakni dengan mempelajari Weda akan memberikan kita, menuntun kita pada kemakmuran, semangat kerja, kemasyuran, bahkan kekayaan. Sebab Weda bagaikan ibu kandung kita untuk membimbing, mewujudkan kemakmuran dalam hidup. Dengan demikian, tidak benar bahwa mempelajari pustaka suci Weda hanya membuat kita menjadi orang yang spiritual, tetapi justru menuntun kita untuk menggapai kemakmuran dalam hidup kita. Ya, baiklah, itulah tadi video menariknya tentang pentingnya mempelajari Weda. Nah, adik-adik, kalian sudah mencatat poin-poin pentingnya? Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk adik-adik sekalian untuk menanyakan apakah yang adik-adik kurang pahami dengan pemaparan oleh Ibu tadi. Silahkan Bapak berikan waktu terkait dengan bagaimana sih pentingnya belajar Weda. Oke, Wayan Merati mungkin ada yang ditanyakan? Ketut Cika mungkin? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan atau sudah jelas semua, Bapak anggap video tadi dapat diserap dengan baik oleh kalian. Mari kita saksikan, mari kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oke, selanjutnya adik-adik dapat mengumpulkan data dari hasil identifikasi tentang pengertian Weda dan pentingnya Weda dari analisis dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah itu adik-adik melaksanakan kegiatan mengasosiasi atau mengumpulkan informasi. Di sini adik-adik dapat memilah-milah apa sih pentingnya belajar tentang kitab suci Weda bagi kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kira-kira penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga Bapak anjurkan adik-adik tidak hanya berpatokan pada materi tadi, karena kita sekarang hidup di zaman milenial di mana kita dapat menggali informasi dari data-data yang bersumber dari data-data informasi lain seperti internet, YouTube, media sosial, dan lain-lain. Untuk menambah pendalaman terkait materi pengertian tentang Weda dan pentingnya mempelajari kitab suci Weda. Baiklah, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik dapat melaksanakan kegiatan mendiskusikan hasil pengamatan kalian terkait dengan pengertian Weda dan pentingnya mempelajari Weda. Sekarang adik-adik boleh buat kelompok, ya, 2 orang. Nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan ke depan dan ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya secara bergantian. Baiklah, mungkin Mairati dengan Cika atau seperti apa yang menyusun kelompok-kelompok diskusinya, Bapak persilahkan, atau bisa diambil dari nomor urut absen. Baik, pre-memori mungkin diskusinya sudah. Bapak persilahkan untuk Ketut Cika Olivia untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Mohon rekan-rekan adik-adik yang lain untuk menanggapi, bisa itu tanggapan atau kritikan terhadap hasil diskusi oleh Ketut Cika Olivia. Baiklah, diskusi sudah selesai. Berikan kesimpulan terhadap hasil diskusi adik-adik. Ya, sudah baik sekali. Mari kita selanjutnya berlanjut ke kegiatan penutup. Di sini Bapak akan membantu memberikan
memfasilitasi adik-adik untuk lebih menerangkan apa sih kesimpulan-kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang sudah disampaikan oleh kelompok Ketucika tadi sudah sangat baik, di mana menurut kalian tadi bahwa Weda itu berasal dari kata wid yang artinya tahu. Weda itu berasal dari kata wid itu yang artinya tahu, yang berarti Weda itu sendiri adalah pengetahuan. Pengetahuan untuk apa? Weda adalah pengetahuan yang diwahyukan melalui kitab-kitab suci oleh Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai tuntunan bagi umat Hindu untuk mencapai Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ya, apa itu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma? Itu adalah slogan di dalam Weda yang artinya mencapai kebahagiaan di dunia maupun di alam rohani atau alam pitara. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya benar sekali apa yang dikatakan Mairatih tadi dalam tanggapannya. Mengapa umat Hindu penting dalam mempelajari Weda? Betul sekali. Weda merupakan wahyu yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai tuntunan hidup untuk mencapai Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Weda tidak hanya menuntun penekunnya menuju jalan spiritual, namun juga menuntun hidup umat Hindu mencapai keharmonisan, kemapanan ekonomi, kemasyuran, kesejahteraan di dunia, sesuai dengan slogan Moksatam Jagadita itu sendiri. Nah, bagi generasi Hindu atau generasi yang suputra, yang tekun dan disiplin dalam mempelajari Weda, maka ia akan dapat menyelamatkan 7 ketingkatan leluhurnya ke atas dan 7 tingkatan generasinya ke bawah. Nah, sangat penting dan disiplin mempelajari kitab suci Weda tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dengan berguru kepada guru di sekolah, orang tua, guru spiritual dalam arti bisa jadi ide pemangku, maharsi, atau ide pedanda. Ya baik, itulah tadi pentingnya kita mempelajari kitab suci Weda. Nah, Bapak terangkan di sini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga adik-adik semua menjadi generasi-generasi Hindu yang hidup di era milenial ini yang tidak lupa akan kewajibannya mempresentasikan, meliterasikan, melestarikan, dan mengamalkan budaya literasi Weda. Jangan lupa adik-adik selalu ajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan keluarga di rumah. Baiklah, kita selanjutnya. Ya, adik-adik, setelah itu di akhir pembelajaran ini Bapak ingin menanyakan kembali sejauh mana pemahaman adik-adik semua tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini akan Bapak berikan post test atau op test, di mana di sini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Baik, bisa dicatat atau langsung dijawab. Ya, yang pertama Bapak akan ulangi, coba Wayan Mairatih, apa itu pengertian Weda? Oke, baik sekali. Wayan Mairatih, Bapak rasa sudah sangat memahami tentang pengertian Weda yang Bapak jelaskan tadi. Karena di awal tadi mungkin beberapa dari kalian tidak mengerti apa itu pengertian Weda. Setelah sekarang sudah mempelajari kitab suci Weda, dalam pembelajaran ini akhirnya adik-adik sekarang sudah mengetahui apa itu Weda. Inilah adik-adik, Weda merupakan kitab suci kalian sebagai umat Hindu yang wajib kalian lestarikan, kalian amalkan ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya membaca, tapi mengamalkan kontekstual nyata Weda pada kehidupan sehari-hari. Ya, satu lagi pertanyaan yang menarik. Mungkin untuk Ketucika, Olivia, atau bisa jadi yang lain yang bisa menanggapi lebih dulu, akan Bapak kasih poin 100. Baik, pertanyaannya, mengapa umat Hindu
sangat penting mempelajari Weda. Ayo siapa yang bisa? Oke, semua bisa. Ya, coba salah satu mungkin bisa mewakili dari teman-temannya. Oke, Ketut Cika, silakan. Ya, baik sekali jawabannya. Bapak rasa di sini semua sudah paham ya. Astungkare pembelajaran hari ini dapat kita serap dengan baik, dapat adik-adik serap dengan baik. Ya, betul sekali. Mengapa umat Hindu sangat penting untuk mempelajari Weda? Nah, Weda sendiri, Bapak ulangi, menuntun kita menuju kehidupan moksatam jagadita yaca iti dharma. Artinya, Weda adalah tuntunan hidup bagi umat Hindu untuk mencapai jalan dharma, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di alam rohani, di mana dikatakan ketika kita menjadi generasi yang suputra di dalam umat Hindu, generasi yang hidup di era milenial, generasi yang hidup di era revolusi industri 4.0 dengan pembelajaran abad 21, walaupun tergerus dengan pengaruh globalisasi, kita tetap mampu mengeksiskan bagaimana mempelajari literasi Weda di era milenial ini. Ya, hebat semua. Mari kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut. Ya, adik-adik, karena pembelajaran ini sudah berakhir, selanjutnya Bapak akan menginformasikan mengenai kegiatan pembelajaran dan materi yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Di sini juga Bapak akan menyiapkan atau memberikan penugasan rumah atau PR. Bisa adik-adik catat nanti di buku catatannya, jangan dicampur ya dengan pelajaran-pelajaran lain. Dan adik-adik, khusus pelajaran Bapak, mohon budayakan untuk memulai belajar menulis yang baik dan benar. Nah, belajar rapi karena adik-adik bukan lagi anak SD. Nah, sekarang adik-adik sudah berada di tingkat SMP, di mana tentu level pemikiran adik-adik sudah berbeda, tidak seperti di zaman SD dulu. Ya. Nah, di pertemuan yang kedua nanti kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kodifikasi Weda, pengelompokan Weda Sruti dan pengelompokan Weda Semerti. Dapat adik-adik baca di buku pelajaran agama Hindu kelas 7. Sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran di pertemuan kedua. Nah, selanjutnya adalah penugasan di sini. Mohon adik-adik bisa catat di buku catatannya. Yang pertama, analisislah di lingkungan tempat tinggal kalian bagaimana cara umat Hindu dalam melaksanakan atau melestarikan belajar Weda di daerah kalian. Selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan kalian lakukan di daerah tempat tinggal kalian? Oh ya, kecepatan ya? Iya, Bapak ulangi. Apakah yang akan kalian lakukan di daerah tempat tinggal kalian jika di daerah tersebut daya tingkat atau minat belajar Wedanya sangat rendah? Iya, tugas ini dikumpul pada pertemuan selanjutnya minggu depan di hari yang sama. Ya, baik, sudah semua. Selanjutnya, ya, adik-adik, di sini Bapak mengapresiasi adik-adik semua dan Bapak sangat berharap besar kepada kalian semua, di mana adik-adik di sini Bapak anggap sebagai ujung tombaknya generasi Hindu, di mana 10 atau 15 tahun ke depan adik-adiklah yang akan memegang pucuk kepemimpinan umat Hindu yang di masa yang akan datang. Apakah umat Hindu itu akan eksis seperti yang ada di masa lalu, seperti masa kejayaan Majapahit, atau bahkan mengalami kemunduran? Nah, oleh karena itu, adik-adik sekarang sudah dikasih kesempatan belajar, manfaatkan dengan baik. Sekolahnya jangan main-main. Kalau mau jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus belajar dengan tekun, bersadana dengan tekun, berbakti kepada orang tua di rumah. Semoga semua itu dapat kalian lakukan dengan baik. Jangan pernah mengecewakan guru kalian, yaitu guru di sekolah, guru di rumah atau orang tua kalian, dan Ida Sang Yang Widiwasa.
Jadilah umat Hindu yang baik, jadilah generasi yang suputra yang menjadi kebanggaan keluarga. Oke, mudah-mudahan pesan-pesan dan motivasi dari Bapak ini berguna bagi kalian, dan Bapak berharap kebaikan ini tidak berhenti pada kalian, tapi juga berlanjut pada generasi-generasi selanjutnya. Jika kalian punya adik-adik di rumah, punya saudara atau keluarga, budayakan, biasakan untuk terus bersinergi, untuk terus ibaratnya menularkan ajaran-ajaran baik ini kepada mereka. Sehingga kebaikan kitab suci Weda ini tidak berhenti di kalian, tapi juga menular ke generasi-generasi selanjutnya. Sehingga kita membentuk jaringan Dharma yang nantinya akan mengangkat budaya literasi dan mengangkat kualitas SDM kita sebagai umat Hindu. Semangat! Jangan lupa sampai di rumah nanti budayakan 3S, senyum, sapa dengan Om Swastiastu dan salam. Dan tidak lupa jangan tinggalkan sembahyangnya 3 kali sehari atau kita sebut dengan Trisandil. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan puja santi dilanjutkan Ganaparamasati. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrityam Gamaya Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Namah Swaha Sarva Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om. Sahi Sahi Sahi. Ya. Oke, baiklah adik-adik, pembelajaran hari ini tidak terasa telah usai. Hati-hati pulang. Bagi yang berkendara, jangan lupa memakai helm dan tidak lupa memakai masker dan hand sanitizer, karena kita sekarang sedang ada dalam wabah COVID-19. Hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, dan selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini tentang Kitab Suci Weda dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sahi Sahi Sahi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Satyam Ewa Jayate. Kebenaran pasti akan menang. Jaya. Nah, itu tadi pembelajaran literasi Weda yang sangat menarik untuk kita ikuti. Semoga nilai-nilai luhur dari ajaran-ajaran Weda tersebut dapat menjadi kebutuhan bagi kita sebagai umat Hindu. Baik adik-adik, semoga ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari tadi dapat kita amalkan, baik itu di keluarga, di masyarakat, maupun untuk bela negara, sehingga kita menjadi generasi yang suputra. Nah, apa itu generasi yang suputra? Di dalam Weda dikatakan bahwa generasi suputra adalah generasi yang mampu menyelamatkan 7 tingkatan leluhurnya ke atas dan 7 tingkatan generasinya di era selanjutnya. Indah sekali. Hanya generasi suputra yang bisa melaksanakannya. Ya, semoga dengan rajin mempelajari literasi Weda, kita dapat mengamalkannya dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah gempuran era globalisasi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi sinar cahaya suci bagi kita semua untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Ipidana. Kebahagiaan di dunia
maupun di akhirat. Mari adik-adik umat sedharma, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan puja sakti. Mari capupkan tangan. Om Asatuma Sadgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mrityurma Amrityam Gamaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Namah Swaha Sarva Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om Sahi Sahi Sahi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Salam Dharma, Satyam Ewa Jayate.